พบกันครั้งนี้นะคะรับรองค่ะว่าพิเศษกว่าครั้งไหนๆแน่นอนค่ะ Ready? I'm ready. Are you ready? Yes, of course. Guys, halo. Jadi video tadi tuh orang artis Thailand yang lagi viral akhir-akhir ini. Gue bakal ceritain ke lo di Pola Pagi. Jadi guys, dia adalah seorang artis transgender asal Thailand yang lagi viral karena dilamar oleh salah seorang Crazy Rich asal Thailand juga. Sebelum gue bahas artis yang tadi nih, gue cerita dulu tentang transgender ya. You never see it coming. You see that my mind is the best for. Jadi awalnya adalah seorang psikiater dan penulis buku yang bernama John F. Oliver. Dia menulis buku yang berjudul Transseksualismus dan Identitas Gender. Benar kan? Transseksualismus pada tahun 1975. Di situ dia mengartikan bahwa transgender adalah orang yang mengalami perasaan identitas gender mereka tidak sesuai dengan gender biologis mereka. Dalam buku itu juga dia menyebutkan bahwa transgender adalah orang yang mengalami perubahan gender dalam bentuk fisik ataupun psikologis. Nah, para sejarawan meyakini bahwa transgender udah ada dari zaman dulu, sejak ribuan tahun yang lalu. Bangsa Viking dipercaya adalah suku bangsa pertama yang memiliki anggota yang merupakan seorang transgender. Sebuah situs pemakaman abad ke-10 di Swedia yang diyakini menampung seorang pejuang Viking laki-laki nih. Jadi ditemuin nih ada mungkin fosil Viking laki-laki, tapi ternyata memiliki kerangka perempuan di dalamnya. Neil Priest, seorang arkeolog asal Swedia, meyakini bahwa kerangka ini adalah kerangka seorang transgender. Jadi transgender itu udah ada dari lama guys. Dari zaman Viking dulu, masa perang-perang itu udah ada seorang perempuan yang ikut perang dan dia mengidentifikasikan dirinya sebagai pejuang laki-laki. Gua kasih tahu nih beberapa orang transgender yang merupakan orang cukup terkenal di zaman dulu. Yang pertama, Chevalier Dion. Mungkin lo bisa cek sendiri pronunciation-nya. Mungkin gua salah, pasti gua salah. Nah, dia ini menghabiskan setengah hidupnya sebagai laki-laki sampai pada suatu saat dia meminta kepada Ratu Rusia Elizabeth untuk mengakui dirinya sebagai wanita. Lalu dia juga memohon kepada Prancis untuk mengakui dirinya sebagai wanita. Nah, sementara para dokter yang memeriksa jasadnya, mereka menemukan bahwa ia memiliki organ pria yang sangat lengkap. Chevalier ini tokoh yang sangat terkenal ya, sehingga muncul istilah eonisme. Eonisme pada saat itu diyakini artinya adalah seseorang yang memiliki sifat atau karakteristik sebagai transgender, yaitu gender kebalikannya. Kalau dia cowok kayak cewek, dia disebut eonisme, cewek kayak cowok, dia disebut eonisme pada saat itu di daerah Prancis. Yang kedua adalah Michael Dillon. Nah, Michael Dillon ini dilahirkan sebagai perempuan, namanya yaitu Laura Maud pada tahun 1915. Setelah itu dia memiliki nama baru yaitu namanya Lawrence Michael Dillon. Ia adalah transgender pertama yang melakukan operasi faloplasty, yaitu operasi untuk menambahkan organ penis ke dalam tubuhnya. Jadi si Laura ini tadinya perempuan ya, terus dia transgender jadi laki-laki, jadi si Michael Dillon nih. Dia juga penulis buku yang menulis buku berjudul Self, A Study in Endocrinology and Ethics, yang dipandang sebagai buku pertama tentang identitas transgender. Dalam bukunya, Dillon menjelaskan bahwa transgender itu merupakan bawaan dari lahir dan tidak terdampak oleh psikoterapi. Jadi dia menganjurkan untuk pengobatannya yaitu melakukan pengobatan hormon atau bedah. Jadi ya diubah aja jenis kelaminnya. Yang ketiga itu ada Jeanne d'Arc. Panglima Perang Salib Jeanne d'Arc dari Prancis pernah diadili karena kasus bidah oleh sebuah pengadilan Inggris hingga ia kemudian dibakar hidup-hidup. Alasan utama penghukumannya yaitu dia mengaku mendengar suara-suara yang membantunya saat berperang.
Alasan kedua yang sama pentingnya adalah ia bersikeras untuk memakai pakaian pria waktu saat pertempuran. Dia nggak mau sama sekali nih pakai gaya-gaya wanita atau rambutnya juga dimodelin kayak cewek. Dia nggak mau. Para ahli sebenarnya nggak yakin apakah keinginan dia untuk pakai baju cowok itu bisa dimasukin dalam transgender, atau itu kayak cuma dia pengen pakai baju cowok supaya, kan itu berperang ya. Waktu zaman dulu kayak gitu tuh termasuk pelanggaran serius pada masanya. Nah, tapi dia tetap bersikeras nih pengen pakai baju cowok nih. Nah, ini jadi timbul banyak pertanyaan di orang-orang kan. Nah, terus dia ditantang sama pilihannya dengan hanya untuk memakai pakaian pria aja. Terus katanya dia jawab kayak gini. Dengan memakai ini saya menyenangkan Tuhan. Maksudnya yang keempat, Elagabalus. Kaisar Elagabalus mungkin menjadi kaisar yang paling aneh pada masa Romawi kuno dulu. Dia jadi kaisar pada saat dia umurnya nih masih 14 tahun. Dia aslinya seorang laki-laki nih guys. Nah, tapi banyak keanehan-keanehan dari sikap dan perilakunya. Jadi dia total menikah tuh 5 kali, termasuk laki-laki ataupun perempuan. Dan dia juga sering terlihat di tahtanya, sering pakai kosmetik atau pakai pakaian wanita pada zamannya itu. Nah, zaman dulu nih kaisar kuno ini kan teknologi belum canggih ya. Sampai-sampai dia menawarkan sebuah hadiah yang besar kepada tabib siapapun yang mampu melakukan bedah dirinya dan memasangkan kelamin wanita. Berarti dia ini tadinya laki-laki, terus dia punya jiwa perempuan, tapi karena zaman dulu teknologinya belum ada, jadi dia transgendernya masih secara psikis, secara fisik dia belum bisa karena teknologinya belum ada. Nah, pada zaman sekarang karena teknologi sudah maju dan kedokteran juga udah maju, jadi transgender sekarang berubahnya juga secara fisik. Banyak yang dari laki-laki ke perempuan atau dari perempuan ke laki-laki. Dan yang paling terkenal transgender itu ada di negara Thailand. Women are like dolls. If you're lucky, you get Barbie doll. If you're unlucky, you get Annabelle. I, with makeup, Barbie doll. Without makeup, Anne with bells. You never see it coming. You see that my mind is the passport. Di sana transgendernya kebanyakan yang terkenal itu yang dari laki-laki ke perempuan. Karena biasanya mereka lebih cantik dari perempuan. Dan kebanyakan dari mereka juga jadi artis-artis, apalagi yang cantik-cantik. Nah, di Thailand sendiri jarang nih pakai istilah transgender, mereka punya bahasa sendiri. Mereka nyebutnya Katoe. Susah guys, kita lanjut videonya pakai transgender aja ya. Tapi bahasa Katoe ini juga nggak bisa sembarangan dipakai. Lu kalau ke sana terus lu asal manggil-manggil Katoe itu mereka bisa tersinggung. Kalau nggak akrab itu mereka bisa tersinggung karena mungkin bahasa Katoe ini bukan bahasa yang baku yang sopan ya. Mungkin ini panggilan bisa kayak dipanggil ke kalau yang udah akrab. Karena transgender di Thailand itu menganggap diri mereka adalah wanita jenis kedua. Sedangkan Katoe ini katanya artinya adalah orang yang menyimpang dari jenis kelamin pada umumnya. Jadi itu artinya suatu penyimpangan. Sedangkan enggak, mereka tetap mau dianggap sebagai wanita. Tapi ya namanya wanita jenis kedua. Panggilan yang lebih sopan dan lebih formal itu setelah kita cari-cari itu panggilannya adalah Petisam. Petisam itu artinya jenis kelamin ketiga. Nah, panggilan ini relatif aman untuk mereka ya. Jadi mungkin lebih aman. Tapi nggak usah manggil-manggil. Kalau ke Thailand udah nggak usah manggil-manggil deh. Jadi dulu awal-awal Thailand ini nggak seterbuka sekarang guys. Nggak seterbuka sekarang tentang transgender. Dulu transgender itu sempat jadi aib pada 1956, beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua. Itu masih nggak diterima transgender di Thailand. Nah, seiring berjalannya waktu, transgender atau Katoe atau Petisam ini mulai diterima nih sama masyarakat. Bahkan dijadikan salah satu budaya Thailand. Sehingga akhirnya Petisam atau Katoe ini ditranslate ke bahasa Inggris, yaitu menjadi ladyboy. Tahu kan? Kalau ladyboy lu pasti tahu kan. Faktor diterimanya ladyboy atau transgender di Thailand ini itu berhubungan sama kepercayaan mereka, yaitu mereka berkepercayaan bahwa roh itu dapat bereinkarnasi dan reinkarnasinya itu tergantung dengan kehidupan sebelumnya. Nah, mereka percaya kalau mereka berdosa besar di kehidupan sebelumnya, mereka bisa bereinkarnasi menjadi hewan mungkin. Tapi katanya kalau yang dosanya kecil, mereka bisa bereinkarnasi menjadi anak laki-laki dan nantinya akan berubah menjadi perempuan. Toleransi di Thailand ini juga nggak merata di seluruh Thailand. Jadi hanya di kota-kota besar, di pusat-pusat
kota Thailand aja yang besar-besar. Di daerah-daerah masih mengalami diskriminasi terhadap ladyboy atau transgender, alias yang mereka masih dikucilkan. Nah, ini yang menarik yang lagi viral. You never see it coming. You see that my mind is the best. Jadi di video pertama awal tadi itu adalah seorang transgender asal Thailand yang bernama Nong Poi atau Trichada Pecarat. Gua nggak tahu baca yang benernya ya. Lu Google aja. Nah, jadi dari kecil nih dia terlahir sebagai laki-laki, tapi dia nggak nyaman sama dirinya sendiri sehingga dia mengaku ke orang tuanya kalau dia itu perempuan gitu. Nah, orang tuanya nggak terima dong. Akhirnya dia menjalani kehidupannya sebagai laki-laki sampai umur 17. Baru di umur 17, dia melakukan operasi kelamin sehingga dia berubah seutuhnya jadi perempuan. Bahkan dia pas masih kecil, dia katanya ngerasa jijik ngelihat kelaminnya sendiri yang laki-laki. Terus pada umur 17 tahun, dia melakukan operasi kelamin. Sehingga dia menjadi perempuan seutuhnya. Dan dia merasa terlahir kembali. Jadi dia mulai tenang karena dia udah berubah. Pas dia masih laki-laki, dia nggak nyaman sama diri dia. Lalu pada tahun 2019, dia memenangkan Miss Tiffany 2004 dan Miss International Queen tahun 2004. Dia juga pas masih kecil sukanya main boneka Barbie, terus suka pakai pakaian cewek, suka dandan, pokoknya kelakuannya kelakuan perempuan, tapi dia masih dimarahin sama orang tuanya kayak gitu. Nah, terus yang bikin kerennya ini, dia nggak cuma cantik terus menang Miss Tiffany dan Miss International Queen, dia juga seorang ilmuwan yang saat ini bekerja dengan BioMT, yang melakukan penelitian dan pengembangan produk inovatif dalam ilmu molekuler. Wah, gila, dia ilmuwan guys. Jadi kerjaan dia itu meneliti pengalaman di berbagai bidang seperti biomolekul, industri makanan, apoteker, rekayasa genetika, dan sebagainya. Gila pinter coy. Ramenya Nong Poi baru-baru ini karena dia dilamar oleh salah seorang pengusaha di Thailand yang namanya Oap Hakwa Hongyok. Susah banget namanya. Kita sebut pasangan Nong Poi aja. Susah cuy namanya. Jadi pasangan Nong Poi ini adalah salah seorang crazy rich di Thailand lah. Dia punya perusahaan maskapai penerbangan, yaitu grup Airjor. Terus dia punya bisnis museum, terus punya restoran, terus punya kafe terkenal di Phuket. Terus keluarganya juga punya hotel juga di Phuket. Pokoknya orang kaya Thailand lah. Mereka ini bertemu pertama kali di kuil pada saat mereka berdoa untuk meminta keberuntungan. Ternyata beruntung kan, bisa ketemu satu sama lain. You never see it coming. You see that my mind is the best. Selain Nong Poi, banyak juga artis-artis Thailand yang merupakan transgender yang nggak kalah cantik dibandingkan dengan artis Thailand yang perempuan. Nah, ini ada beberapa foto nih. Gue minta lu tebak mana yang perempuan asli dan mana yang transgender asli. Ya, bener ya. Transgender asli. Ya, gue kasih lu waktu 10 detik untuk nebak. Nanti lu pada komen aja di kolom komentar. Tebakan lu bener apa salah. Udah guys, udah nebaknya. Oke, gue bakal kasih tau lu mana yang transgender asli ya. Karena mereka yang menarik untuk dibahas ya. Kalau yang perempuan asli ya udah biasa lah. Jadi yang transgender ini, yang ini. Nih. Ini dia yang transgender. Yang pertama ada Yosi Rinrada. Yosi ini merupakan seorang artis populer juga di Thailand. Dia merupakan pemenang Miss Tiffany pada tahun 2017. Yang Nong Poi tadi kan menang di 2004 ya. Jadi ini juniornya Nong Poi lah. Si Yosi ini juga main beberapa film nih di Thailand dan dia juga seorang model. Jadi dia memang artis yang papan atas di Thailand. Mungkin lu udah lumayan tahu Yosi ya, karena dia TikToknya lumayan rame juga. Orang-orang Indo juga ada di komenannya gue lihat. Yang kedua adalah apa ini tulisannya? Woranun Nalatwo Rasakul. Susah-susah namanya cuy. Atau disebut biar gampang nyebut Fame. Kayaknya mereka juga ada keresahan untuk nyebut-nyebut nama Thailand, jadi mereka bikin nama pendek mereka sendiri. Dia populernya ini bukan karena dia artis atau karena dia menang Miss Universe atau Miss apalah, dia nggak gitu. Terkenalnya karena dia sempat ikut wajib militer dan ada yang foto dia dan dipost ke sosial media. Nah, dia ramenya karena itu. Sampai dia mulai didatangin wartawan untuk diwawancarai dan diundang di beberapa acara. Sampai akhirnya dia mulai naik menjadi pemain film. Dia main film dengan judul Crazy Love, film Thailand lah.
Mungkin ini fotonya guys. Nah, yang selanjutnya ini Montana Cutatus atau disebut juga Jin. Sama kayak si Fame, Jin ini juga viral akibat foto dia yang waktu dia mau ikut wajib militer. Jadi di wajib militer itu, walaupun lu transgender, jadi dari cowok lu udah berubah ke cewek, tapi kalau di identitas lu masih cowok, lu itu tetap harus ikut wajib militer. Selanjutnya adalah Natasha Chen Chiu atau gampangnya Hana. Dia mulai terkenal karena dia ikut acara The Face Thailand Season 3. Walaupun dia bukan pemenang ya, tapi dia merupakan salah satu favorit penonton. Sehingga dia cukup sukses dan menjadi model yang terkenal saat ini. Lalu selanjutnya ada Jiricaya Mong Volnawin, atau gampangnya disebut Mo. Dia juga ini pemenang Miss Tiffany tahun 2016. Jadi dia seniornya si Yoshi tadi yang awal tadi ya. Dia juga menang Miss International Queen tahun 2016 juga. Jadi acara Miss Tiffany dan Miss International Queen ini merupakan acara Miss Transgender Thailand. Ini yang buat Thailand terkenal. Nah, si Mo ini cukup terkenal karena dengan parasnya yang cantik, suaranya tuh tetap maskulin gitu. Nah, yang terakhir ada Chanachida Rungpecarat, atau disebut juga Blossom. Dia juga merupakan kontestan The Face Thailand Season 3. Tapi sebelumnya dia juga udah runner up di Miss Tiffany tahun 2013. Jadi banyak dari mereka nih mulai namanya naik gara-gara ikut acara-acara Miss Tiffany dan Miss Internasional ya. Kecuali yang ikut wajib militer, itu si Hoki, ada yang fotoin, diupload ke sosial media. Gimana guys? Jawaban lu ada yang bener nggak? Atau lo ketipu nih sama kecantikan mereka? Komen di bawah ya. Atau dari semua yang transgender ini menurut lu mana yang paling cantik dan mana yang paling mirip sama cewek? Komen juga di bawah. You never see it come back. You see that my mind is the passport. Terlepas dari Nopoi atau transgender di Thailand, transgender juga sebenarnya mulai dimunculkan di beberapa anime. Salah satunya adalah anime besar yaitu One Piece. Gue sebagai fans One Piece mulai merasakan transgender ini nih. Karakter-karakternya mulai dimunculin sama Oda Sensei, autornya. Oke, gue bahas satu-satu. Ada beberapa karakter di One Piece yang transgender ataupun sejenisnya. Setidaknya dia menyerempet perubahan gender. Yang pertama ada Kiku. Kiku ini kalau di One Piece ini merupakan seorang samurai nih. Awalnya dia muncul dengan nama Kiku dan pembaca atau penonton juga ngiranya dia cewek. Sampai pada saat momen dimana dia memperkenalkan dirinya kepada Zoro, gue lupa, salah satu krunya Luffy. Dia memperkenalkan dengan sebutan Seisha. Sedangkan Seisha itu kalau di bahasa Jepang itu artinya aku laki-laki. Jadi dia nyebut seperti ini nih. Nah, orang-orang bisa nggak ngeh karena translate-nya Jepang ini kalau ditranslate ke Indonesia itu cuma ditranslate jadi aku, nggak ada aku laki-laki, nggak ada. Jadi Seisha ini mungkin kayak kalau bahasa Inggris she atau he ya. She atau he kan kalau di Indonesia sama-sama dia kan. Nah, tapi kalau bahasa Inggris ada dia perempuan, dia laki-laki. Mungkin ini Seisha ini sejenis kayak gitu. Ada juga karakter yang namanya Yamato. Yamato ini adalah anaknya Kaido. Kaido ini salah satu musuh besarnya Luffy, tapi udah kalah sekarang. Series ini Yamato mengakui dirinya sebagai anak laki-laki. Bahkan bapaknya sendiri manggil dia itu anak laki-laki, San. Padahal dia penampilannya kayak gini. Dia juga terobsesi menjadi Oden, yaitu salah satu bisa dibilang pahlawan atau pemimpin di negeri Wano ya. Dia terobsesi jadi Oden. Jadi dia juga menyebut diri dia laki-laki, bapaknya juga nyebut dia laki-laki, bahkan semua di pulau itu nyebut dia laki-laki. Lalu ada Ivankov. Ivankov ini sebenarnya dia laki-laki, tapi di series ini dia mempunyai kemampuan untuk memanipulasi hormon, yang dimana dia bisa merubah orang yang tadinya laki-laki bisa jadi perempuan, yang tadinya perempuan bisa jadi laki-laki gitu. Termasuk diri dia sendiri. Dia juga kadang-kadang muncul di series ini sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan.
めた感想は？これが私。あなたは生まれ変わったの。もう看守じゃない、ニューカマーよ。素敵。ありがとうございます、岩様。私、本当の自分に気づけました。あら、いいのよ、お礼なんて。そんなことより。エースはどこだ？あちらです。Wah, gimana guys? Keren kan One Piece? Nah, setelah gue jelasin tentang transgender, menurut lo gimana? Lo tertarik nggak jalan-jalan ke Thailand, habis itu lihat-lihat tentang transgender, atau mengetahui lebih banyak sekedar ilmu aja deh? Oke, thank you guys. Beautiful. Oh, thank you. Cute. But I'm Everyone. not lady. You're not a lady? Yes, What are you? I'm lady boy. Pop.